Halo semua, sekarang kita mau kembali lagi mereview akan pelajaran Daily Bible School kita. Hari ini kita belajar dari pelajaran lanjutan hari kemarin atau video sebelumnya, di mana berbicara tentang ilustrasi daripada rencana keselamatan, yaitu saat orang berdosa, orang masuk penjara, dan Tuhan Yesus datang mau selamatkan. Jadi, kita mulai di pertanyaan sederhana. Kenapa mau membawa dosa untuk masuk? Jawabannya adalah tanpa dosa tidak bisa masuk. Dan kenapa tidak bisa masuk? Karena kuncinya adalah dosa. Jadi, kalau masuk harus dengan kunci dosa dan Yesus harus masuk, artinya apa? Artinya kalau Yesus mau masuk, ada dosa di Yesus. Tetapi ada dosa bukan artinya berdosa. Artinya untuk masuk tidak perlu cetak dosa, dan dalam hal ini hanya berlaku bagi Yesus. Dalam hal ini penting sekali untuk menekankan hanya, karena ini tidak berlaku bagi semua orang kecuali Tuhan Yesus. Jadi kita mau masuk formulanya. Formulanya yang pertama adalah dosa, dan yang kedua adalah masuk, dan yang ketiga adalah mati. Apakah ini satu-satunya formula? Kalau ini satu-satunya formulanya, artinya dosa masuk lalu mati. Dan dosa itu saya yang cetak, artinya dosa itu keluar dari saya. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Yesus perlu ambil, artinya ada formula kedua, yaitu ambil, dan kedua masuk, dan yang ketiga adalah mati. Jadi kalau kita perbandingkan dua formula ini, ambil itu ganti daripada dosa saya, yaitu sama-sama posisi pertama. Jadi tidak bisa masuk kalau tak ada dosa saya. Oleh sebab itu caranya saya cetak dan Yesus ambil, sehingga saya bisa masuk dengan dosa yang saya cetak dan Yesus bisa masuk dengan dosa yang diambil dari saya. Jadi saat dibilang, kok bisa mereka atau orang berdosa sudah masuk dan untuk masuk itu harus ada dosa, tapi Yesus masuk dengan dosa orang-orang berdosa? Bukankah hanya dengan dosa itu orangnya bisa masuk? Bagaimana dengan Yesus ambil dan Yesus bisa masuk? Kalau begini ceritanya, artinya hanya Yesus yang bisa masuk, karena Yesus yang mengambil dosanya. Lalu kita juga diberikan akan suatu bahan pernyataan untuk di-reason bersama-sama. Pernyataannya demikian. Bagaimana kalau orang yang berdosa dan Yesus mau masuk sama-sama? Kita perlu reason dalam hal ini. Nah, dosa itu dihasilkan atau dicetak oleh orang berdosa. Artinya pemegang kuncinya adalah orang berdosa. Dan Yesus tidak bisa masuk kalau kuncinya dipegang oleh orang berdosa. Dan kalau Yesus masuk, artinya perlu ambil kuncinya atau dosa dari orang-orang berdosa. Artinya, orang berdosa tidak bisa masuk karena kuncinya diambil, dan hanya Yesus yang bisa masuk. Artinya apa? Orang yang berdosa di luar. Dan kalau keduanya sama-sama mau masuk, bagaimana? Yang di luar itu mereka dan Yesus yang di dalam. Karena Yesus yang ambil. Kecuali mereka atau orang-orang berdosa ini tidak memberikan kuncinya kepada Yesus, maka mereka berada di dalam dan Yesus yang di luar. Tujuan dari perbincangan ini adalah untuk bagaimana kita reason. Nah, jadi diulang lagi bahwa ada berapa kemungkinan kalau sama-sama mau masuk atau orang berdosa dan Yesus mau masuk. Jawabannya ada dua. Kemungkinan pertama, orang berdosa yang masuk dan Yesus tidak masuk karena orang berdosa ada kunci dan Yesus tidak ada kunci. Dan itu terjadi karena mereka tidak mau memberikan kuncinya kepada Yesus. Atau kemungkinan kedua adalah orang berdosanya kasih kuncinya kepada Yesus dan Yesus yang di dalam dan orang berdosa yang di luar. Jadi kesimpulannya tidak bisa keduanya masuk. Nah, ada pernyataan lagi. Jika Yesus masuk dan mereka masuk, artinya apa? Artinya masuk di waktu yang berbeda. Dan kita sudah simpulkan kenapa demikian, karena
siapa yang memegang kunci itulah dia yang bisa masuk. Nah, sekarang ada pertanyaan. Yang duluan masuk adalah siapa? Jika kedua-duanya mau masuk dan dalam waktu yang berbeda, siapa yang duluan masuk? Jawabannya adalah yang cetak dosa. Tidak bisa yang terima kunci duluan masuk kalau kunci itu dimiliki oleh yang mencetaknya. Nah, kapan percetakan dosa masuk dan yang terima dosa masuk? Jawabannya ada di formula. Formulanya adalah dosa, lalu masuk, lalu mati. Saat cetak dosa, harus masuk dan jangan heran mati. Artinya, kalau Yesus mau masuk, caranya Yesus perlu ambil, lalu dia masuk, lalu dia mati. Nah, yang pegang dosa itulah yang formulanya tahap pertama dia cetak dosa, lalu dia masuk, lalu mati. Tapi Yesus ambil, lalu Yesus masuk, lalu Yesus mati. Nah, ini terjadi di beda waktu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa masuk? Nah, untuk masuk itu harus ada dosa, sehingga mereka bisa masuk lalu mati. Namun kita menemukan persoalan di formula tersebut. Persoalannya adalah mereka tidak mati. Di sini ada persoalan, disinilah perlu dibahas. Seharusnya saat dosa mereka masuk lalu mereka mati. Namun mereka tidak mati. Nah, bagian tidak matinya orang berdosa atau mereka ini kita ambil di mana Yesus yang mati. Jadi dia punya tahap bagaimana? Ada dosa atau dosa dicetak, lalu orang berdosanya masuk, tahap ketiganya Yesus yang mati. Nah, formulanya sekarang sudah berubah di mana langkah ketiganya menggunakan Yesus. Jadi saat dosa masuk tidak ada persoalan karena matinya milik Yesus. Jadi Yesus punya kematian ditaruh di kita punya. Artinya langkah ketiga yang Yesus itu yang aktif. Dan untuk aktif langkah ketiga harus ada aktif langkah pertama dan kedua. Artinya Yesus punya ambil ini perlu aktif. Tapi di langkah pertama saya yang berdosa dan saya yang masuk. Namun di langkah ketiga Yesus yang mati. Mari kita ulang. Bilanglah orang berdosa itu huruf A dan Yesus itu huruf B. Artinya yang aktif adalah A1, A2, lalu B3. Mari kita masuk ke pola yang pasif. Pasif itu B1, B2, lalu A3. Artinya, kalau kita mau bilang semuanya ini berjalan, bedanya ada yang pasif atau ada yang tidak kelihatan. Jadi kalau secara kelihatan saya yang berdosa dan saya yang masuk, namun B3 yang kelihatan adalah Yesus yang mati. Atau secara pasif yang tidak kelihatan, Yesus ambil dosa saya, Yesus yang masuk, namun saya yang mati secara pasif. Nah, jadi apakah kita lihat orang berdosa mati? Tidak, tapi mereka mati secara pasif atau secara tidak kelihatan. Dan dari yang tidak kelihatan itu, yang kelihatan adalah Yesus yang mati. Dengan Yesus mati, orang-orang yang berdosa bisa tidak mati. Namun, yang aktif dari kematian Yesus ini melalui domba. Jadi, dengan mereka sekarang tidak mati, mereka tidak bisa dikatakan nanti tidak akan mati. Kenapa? Kita hanya bisa lihat apakah orang berdosa atau mereka ini tidak mati saat mereka keluar. Jadi di saat mereka dalam penjara, belum bisa dibilang mereka pasti nanti tidak akan mati atau mereka pasti nanti akan mati. Nah, saat orang berdosa, Yesus mati untuk orang berdosa. Yesus sudah ambil dosanya. Dan Yesus ambilnya secara pasif. Dan Yesus ambilnya dengan cara sertifikat. Artinya kenyataannya Yesus belum ambil. Jadi walau Yesus mati, tapi belum mati. Artinya matinya sertifikat. Jadi kalau ditanya, Yesus akan mati. Apakah Yesus mati? Apakah sudah mati? Belum. Tapi
Yesus akan ambil kematian itu ambil dosanya secara sertifikat. Mengapa demikian? Karena dengan Yesus sudah mati tapi belum, mereka masih bisa hidup dan kehidupan mereka tidak dijamin akan kehidupan selama-lamanya. Jadi saat Yesus mati dan kematiannya itu hanya sertifikat karena Yesus belum mati atau bisa dibilang melalui domba, orang yang berdosa perlu memilih atau diberi kesempatan lagi dan ada sertifikat kematian yang menunggu kematian mereka. Tapi kematian yang menunggu itu bisa tidak diterima kalau mereka menerima kematian Yesus. Jadi selama Yesus belum mati, ada sertifikat yang mereka bisa terima bahwa Yesus akan mati walaupun belum. Namanya handwriting of ordinances. Jadi karena Yesus sudah mati di bagian ketiga orang berdosa, karena Yesus sudah terima dosanya walaupun Yesus belum mati. Nah, jadi tujuan dari dua formula ini adalah manusia punya efek dosa tetap dijalankan, dan di dalam efek dosa, manusia atau orang berdosa diberi kesempatan lagi. Kalau kehidupan orang berdosa tidak ada perubahan dalam efek dosa, kematian Yesus tidak berlaku bagi orang berdosa itu. Tetapi certificate of death itu tidak berlaku lagi bagi mereka karena mereka akan menerima kenyataan kematian mereka sebagai upah dosa yang mereka cetak. Jadi, pertanyaannya, mau terima Yesus menghapus atau blotted out sertifikatnya orang berdosa, atau mau sertifikatnya menjadi kenyataan bagi orang berdosa itu? Nah, kita mundur lagi untuk mengulangnya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus ambil dosa saya? Jawabannya, karena Yesus sudah aktif di langkah ketiga. Dan kalau sudah aktif di langkah ketiga, yaitu Yesus harus masuk dulu, dan masuk itu langkah kedua, dan Yesus perlu melewati langkah pertama, yaitu ambil dosa saya. Jadi dengan saya hidup, saya bisa tahu bahwa Yesus sudah ambil saya punya kematian sehingga saya ada hidup, dan hidup ini adalah kesempatan, dan itu karena Yesus masuk di langkah kedua dan Yesus ambil di langkah pertama. Untuk bisa ada langkah ketiga, yaitu Yesus ambil saya punya kematian, harus ada langkah pertama dan kedua. Jadi, saya hidup karena Yesus mati atau langkah ketiga. Dan tidak bisa Yesus mati, lalu tidak ada langkah pertama dan keduanya. Jadi, sertifikat itu bagaimana? Matinya saya itu pasif. Kalau pasif artinya tidak ada yang mati untuk saya, karena Yesus hanya dalam sertifikat. Kalau mati saya pasif, artinya saya tidak mati. Tapi Yesus yang mati di tempat saya dan bukan saya yang mati. Jadi sebenarnya saya mati karena saya yang perlu mati. Tapi kenyataannya Yesus belum mati. Artinya kematian saya masih tergantung. Tidak pasti hidup karena kematian saya itu walau saya tidak mati, tapi Yesus mati, tapi itu masih bisa jadi kematian saya. Yaitu kalau saya salah pilih. Jadi kalau bagian ketiga itu aktif, maka saya yang mati. Atau kalau bagian ketiganya saya yang aktif, saya yang mati. Tapi kalau kematian ketiganya, yaitu Yesus yang mati, itulah yang mengakibatkan sekarang saya tidak mati. Jadi saya hidup karena Yesus mati. Artinya apakah saya tidak perlu mati? Nah, saya punya bagian ketiga itu belum ada jawaban, dan dua kemungkinan masih berlaku. Ini tergantung dari Yesus mati nanti. Artinya Yesus belum mati, 1 dan 2 pasif. Loh, bukankah katanya 3 sudah? Jawabannya sudah dan belum, karena 1 dan 2 belum. Yang pasti dari 3-nya Yesus di saya itu apa? Saya hidup. Dengan 3-nya Tuhan Yesus di saya, apakah dia sudah mati? Belum tentu. Jadi yang buat saya hidup adalah Yesus punya mati nomor 3 di saya. Kuncinya Yesus sudah masuk dengan saya secara pasif, tapi kenyataannya tidak. Tapi sudah karena saya hidup. Jadi bisa dikatakan dia punya masuk ini jawabannya tidak. Tapi tidak bisa dibilang juga tidak mutlak. Buktinya saya hidup. Jadi kalau bicara saya tidak hidup,
artinya jawabannya Yesus belum masuk atau Yesus juga belum ambil. Nah, tapi kalau dengan menunjukkan bukti bahwa saya sudah hidup, artinya Yesus sudah ambil ketiga, artinya Yesus sudah ambil tahap pertamanya dan tahap keduanya. Jadi, mari kita tutup di sini. Saat orang berdosa cetak, orang berdosa masuk, dan orang berdosa tidak mati. Kenapa orang berdosa tidak mati? Karena waktu mereka cetak, Yesus ambil. Saat mereka masuk, Yesus masuk. Saat mereka tidak mati, Yesus yang mati. Tujuan daripada pelajaran ini semua apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus masuk dan saya tidak mati. Kenapa tujuannya Yesus masuk dan saya tidak mati? Karena orang yang hiduplah yang bisa ditarik keluar dari lokasi dalam di mana Tuhan Yesus dan orang berdosa berada. Jadi saat orang berdosa berada di dalam bersama-sama dengan Yesus, orang yang hiduplah yang bisa ditarik keluar. Demikianlah review dari pelajaran ini. Sampai bertemu di review berikutnya.